Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan Ustazah Okta. Pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa hal terkait materi yang kemarin, yaitu pecahan. Jadi ini adalah rangkum yang kemarin banyak kekeliruan gitu ya, yang ada salahnya di mana gitu. Nah, ini akan Ustazah bahas gitu. Jadi banyak yang salah di mana. Terus yang pertama yaitu mengenal pecahan dalam bentuk gambar. Kemarin banyak sekali yang menggambarnya itu kurang pas atau bisa dikatakan keliru gitu ya. Jadi dalam menggambar pecahan itu tidak boleh kita menggambarnya ngawur atau sembarangan. Nah, contoh misalkan anggap saja ini ya. Misalkan kita akan membuat pecahan 2/3. Nah, kita pengen membuat dari segitiga misalkan. Nah, harusnya seperti ini. Nah, ini misalkan kita bagi 2/3, misalkan 2/4 misalkan. 2/4 segitiga ini kita bagi dulu menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi bentuknya sama, besarnya juga sama. Jadi tidak boleh beda. Kita arsir, baru kita arsir. Nah, seperti ini. Kemarin ada juga yang menggambar itu yang penting dibagi 4, terus bentuknya beda, besarnya juga beda. Kemarin ada misalkan ngawur seperti ini. Nah yang penting 4. Terus ini salah ya. Tidak boleh seperti ini. Ini kan bentuknya beda, ini segitiga, ini apa, ini beda lagi. Nah, ini jelas salah gitu ya. Itu yang salah koreksi dari tugas-tugas kemarin. Yang pertama. Lalu untuk yang kedua, yaitu ini untuk yang pertama. Poin pertama sudah, poin kedua menentukan pecahan senilai. Nah, ini ada 2 cara, udah ulas lagi. Yang pertama dicari dengan FPB-nya. Ini untuk poin pertama ya. Misalkan contoh 28/42. Kita cari FPB dulu. Bagaimana mencari FPB? Cari FPB kita buat tabel. Nah, kita cari FPB dari pembilang maupun penyebut. Yang atas kan pembilang, yang bawah penyebut. Dari 28 dan juga 42. Nah, kita bagi dengan bilangan terkecil. Dari 1 kan enggak mungkin, karena nanti kalau dibagi 1 dirinya sendiri, berarti dimulai dari 2. Kita bagi 2. 28 dibagi 2 yaitu 14. 42 dibagi 2 21 ya. Nah, seperti ini. Lalu dibagi lagi 2 lagi. Selama ini masih bisa dibagi angka terkecil, harus dihabiskan dulu. 2 ya 2 dulu itu. 7. Ini 21 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa dibagi, maka ditulis dirinya sendiri, tetap 21. Gitu ya. Nah, ini tadi karena ini bisa buat bagi, ini dibagi ini bisa, 42 dibagi 2 bisa, kita lingkari sekalian, nanti tidak lupa. Terus 14 dibagi 2, 7, 21 dibagi 2 tidak bisa, maka ini tidak dilingkari karena tidak bisa untuk membagi ya. 21 dibagi 2 kan tetap dirinya sendiri, maka ini tidak usah dilingkari. Lalu lagi dibagi 2 apakah bisa? 7 tidak bisa dibagi 2, 21 juga tidak bisa dibagi 2. Berarti kita naik ke 3 coba. 3 apakah bisa dibagi 7? Enggak bisa. Karena ini ganjil ya. Ini kebetulan ini bilangan prima. Jadi hanya bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, langsung ke 7. Karena yang dibagi 3 ini enggak bisa. Yang 21 bisa, tetapi yang ini enggak bisa. Kita bagi 3 dulu ya. 7. Ini bisa 7. Nah, apakah dilingkari? Tidak, karena 7 dibagi 3 enggak bisa, tetap dirinya sendiri. Dah, baru 7. Nah, 7 bagi 7 bisa, 7 bagi 7 bisa. Berarti ini kita lingkari. Oh, yang dilingkari itu merupakan FPB dari 28 dibagi 42. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Oh, berarti ini kita bagi dengan 14. Yang atas 14, yang bawah juga 14. Seperti itu. Berapa hasilnya? Di sini 2/3. Itu untuk yang pertama.
untuk menyederhanakan. Jadi ini pecahan biasa dibuat yang paling kecil. Jadi ini sudah tidak bisa dibagi lagi, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua yaitu dengan manual. Kita bagi sedikit-sedikit demi sedikit. Nah, jadi misalnya nih, dibagi 2, kalau ini bawah 2, atas juga 2, baru kita hitung dulu. Ini 21, ini 14. Terus dibagi lagi, apakah 2 bisa? Nggak bisa. 3? Nggak bisa. 4, apalagi yang ganjil-ganjil 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7. Ini 2/3. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ini memang manual, jadi satu-satu dicoba, nggak bisa langsung ketemu langsung angkanya langsung 2/3 gitu, tapi satu-satu dibagi sedikit demi sedikit. Terserah kalian mau pakai yang mana, lebih mudah yang mana, yang atas atau yang bawah. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu membandingkan pecahan. Kemarin sudah ajarkan untuk membandingkan pecahan dengan cara yang mudah atau tidak ada di buku ya. Contohnya misalkan 2, ada 2 ya, pecahan itu yang penyebutnya sama seperti ini, langsung saja dilihat yang atas atau pembilangnya, langsung jelas ini besar yang ini, enak kalau penyebutnya sama. Tetapi kalau penyebutnya berbeda, kemarin menggunakan kemarin gimana, ini dinaikkan, kita tulis dulu 3, nah ini naik kali 7, yang ini 2 ditulis dulu, ini naik. Nah seperti ini ya kemarin ya. Nah besar yang mana? Besar yang 21, berarti ini nah seperti ini, tinggal dicomot aja seperti ini ya. Lalu untuk yang keempat itu mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan. Contoh 3/4, 5/6, 2/3. Nah, ini juga ada 2 cara mengurutkan pecahan. Yang pertama yaitu dengan KPK. Kita mencari KPK-nya dulu. KPK dari apa? Dari ini yang bawah, yaitu penyebutnya. Kita cari dari KPK dari 4, 6, dan juga 3. KPK gimana cara mencarinya? Sama seperti kita mencari FPB tadi, sama persis, membuat tabel. Ini dari yang kecil dulu ya, biar enak. 3, 4, 6. Nah, kita bagi 2 dulu. Walaupun di sini 3, tetapi 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, berarti kita 2 dulu. Ini dirinya sendiri, berarti ini tetap 3, ini 2, ini 6 bagi 2, 3. Nah, sudah, kita bagi lagi 2 lagi karena masih ada angka 2 ya. Ini tetap dirinya sendiri, ini 2 bagi 2, 1, ini 3 bagi 2, tidak bisa dirinya sendiri, baru ini 3 ya. Nah, habis. Nah, kalau KPK bedanya yaitu tidak perlu kita mencari yang dibunderi atau angka yang bisa untuk bagi, ini dibagi semua, ini bisa kayak tadi. Tapi kalau KPK tinggal yang di sini itu semua dikalikan. Jadi pembagi di sini 2, 2, 3 semuanya diambil, semua ditulis 2 kali 2 kali 3. Ini 4 kali 3 berarti 12. Oh, berarti KPK-nya 12. Nah, berarti caranya bagaimana supaya di sini 12 dikali berapa? 5/6 supaya 12 dikalikan berapa? 2/3 supaya dikalikan 12 berapa? Nah, ini kali 3, berarti ini juga atas 3, 3 kali 3 9. Ini dikali berapa? 6 kali berapa supaya 12, yaitu dikali 2, atas juga 2, ini berarti 10. 3 kali berapa supaya 12? Kali 4, atas juga harus dikali 4, berarti 2 kali 4, 8. Nah, seperti ini baru kelihatan semuanya
penyebutnya 12, 12, 12. Nah, kalau disuruh mengurutkan, misalkan dari yang terkecil, berarti ini yang pertama, 8/12 dulu. Terus ini yang kedua, 9/12, lalu ini yang ketiga. Seperti itu ya. Itu caranya untuk mengurutkan pecahan menggunakan KPK. Tapi bisa juga kita mengurutkan pecahan dengan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Karena kita kemarin sudah mempelajari bentuk desimal, jadi enak kalau misalkan kalian sudah bisa pembagian, kita ngitungnya diubah ke desimal 3/4. Nah, ini kan tinggal di porogapet 3 yang dalam itu, yang atas sini, yang bawah taruh luar. Nah, seperti ini. Tinggal ini 3/4 nggak bisa, kita pinjem 0. Lalu kalau pinjem 0 berarti sini 0, ya. 0, 30 bagi 4 dapat 7, 28. Terus langsung ini 20 ya. Pinjem lagi, ini bagi 5 kali 4 20, 0 dan seterusnya. Jadi ini dibentuk desimal. Dihitung sendiri, kalau 5/6 itu jadinya 0,83, kalau 2/3 itu dijadikan desimal 0,633. Nah, kelihatan ini 0,75, 0,83, 0,66. Dilihat paling besar yang mana, yang angkanya yang paling besar ini, lalu ini, lalu ini. Misalkan ini disuruh mengurutkan yang terkecil, berarti ini yang terkecil pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. 0,6 ini kan paling kecil, lalu 0,75, lalu yang terakhir 0,83. Seperti itu. Terserah enak yang mana. Kalian mau mengurutkan dengan diubah dengan dengan mencari KPK-nya sehingga penyebutnya sama semua, atau bisa juga diubah ke dalam bentuk desimal. Boleh dengan cara yang kalian anggap paling mudah. Itu untuk poin yang keempat. Nah, poin yang kelima, pecahan desimal. Kemarin ada soal yang 60 per berapa gitu. Jadi kalau dibagi itu depannya tidak 0, ini nomor 5 ya, pecahan desimal. Nah, jadi pecahan desimal itu yang terpenting bentuknya adalah koma. Misalkan 1,25 ya ini tetap desimal namanya. Misalkan walaupun 2,74, nah ini tetap desimal, tidak harus 0, karena kemarin contohnya kebetulan di buku depannya 0, jadi ustazah nyari contohnya 0, seperti itu. Misalkan seperti ini. Nah, terus kemarin masih ada yang keliru, diperhatikan lagi ya, untuk menyebutkan angka pecahan desimal, yaitu bukan 1,25, salah 20, tapi 1,25. Jadi beda ya antara artinya 25 sama 25. Kalau 25 itu kan berarti dia puluhan. Kalau ini tidak. Ini sendiri istilahnya di belakang koma, beda artinya ya. Ini 2,74 bukan 74. Ini 0,21 bukan 0,21. Diingat-ingat. Itu untuk yang kelima. Lalu poin yang keenam. Nah, kemarin yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Pecahan biasa yang seperti apa bentuknya? Masih ingat ya, yang seperti ini. 1/2, terus 4/6 dan seterusnya. Yang A per B. A per B, B tidak sama dengan 0. Diubah ke dalam pecahan desimal. Nah, caranya bukan desimal, ke persen maksudnya. Ke persen. Nah, kemarin sudah kasih contoh, yaitu kalian hafal saja perkalian yang akan menghasilkan 100. Misalkan 1/2, berarti ini kan 1/2 dikali berapa supaya 100 gitu kan. Nah, kita hafalkan 2 kemarin kali 50, kalau 4 dikali 25, kalau 5 dikali 20, kalau 10 dikali 10. Nah, ini kan hasilnya 100 semua.
Seperti itu. Jadi kita masukkan ini 50, berarti ini juga 50. Oh, 50, berarti ini 50%. Misalkan ada contoh soal lagi, yang sini bawahnya 5, misalkan 3/5. Tinggal kalian hafalan. Oh, yang biar supaya 100 itu 5. Oh, berarti dikali 20, berarti atas juga 20. 3 kali 20, 60. Oh, berarti 60%. Begitu caranya. Atau bisa juga kalian langsung, misalkan aku mau gini aja, langsung 1/2 kali 100% deh, langsung boleh. Berarti 1 kali 100, 100 per 2. Lalu kalian bagi, boleh seperti ini ya, 3/5 kali 100%, boleh langsung 3 kali 100, 300 per 5. Nah, ini berarti kalian harus membagi 60%. Boleh pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua, silahkan. Nah, itu saja poin-poin yang Ustazah soroti istilahnya kemarin untuk yang tugas-tugas kemarin yang banyak kelirunya yang di mana. Nah, semoga membantu untuk belajar di hari Sabtu ada penilaian harian gitu ya. Terima kasih, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.